Halo, apa kabar semua? Semoga kalian semua sehat. Kali ini admin akan membahas alur cerita film berjudul The Pursuit of Happiness. Film ini diangkat dari kisah nyata Christopher Gardner yang mengalami kesulitan dalam finansial meskipun dia menemukan alat pendeteksi kanker tulang tetapi tidak diapresiasi banyak orang. Alhasil dia pun harus luntang-lantung bersama anaknya yang juga bernama Christopher. Bagaimana kisah selanjutnya? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Berlatar belakang di kota Francisco tahun 1981, di mana keadaan ekonomi saat itu anjlok dan banyak pengangguran di mana-mana. Diawali memperlihatkan seorang ayah yang bernama Chris Gardner mengantarkan anaknya ke sebuah tempat penitipan anak. Chris adalah seorang penjual alat pemindai pemadatan tulang. Alat tersebut hanya khusus dipakai oleh para ahli medis, sehingga otomatis Chris harus menjual alat tersebut ke setiap rumah sakit yang membutuhkannya. Namun sepertinya hal tersebut tidak semudah yang dibayangkan karena setiap rumah sakit sudah memilikinya padahal Chris harus membayar sewa rumah dan biaya penitipan anak. Maybe next quarter. It's possible. Istrinya sendiri bekerja di sebuah pabrik tekstil yang jam kerjanya sangat padat, itu sebabnya sang anak selalu ia titipkan di tempat penitipan anak. Bahkan sang istri tidak pernah mengurus anaknya sama sekali karena harus lembur demi menutupi kebutuhan keluarga mereka. Di sisi lain terlihat Chris sedang memainkan Rubik Cube favoritnya dengan merasa sedikit putus asa karena belum menjual satu alat pun selama beberapa bulan ini, padahal itu adalah sumber penghasilan Chris satu-satunya. Keesokan hari saat Chris sedang berangkat kerja, dia melihat seorang pria turun dari mobil yang sangat mewah. Chris pun menyapa dan sok kenal dengan pria tersebut, lalu bertanya apa pekerjaannya. Si pria menjawab, aku bekerja sebagai pialang saham atau stockbroker, dan tidak perlu kuliah untuk itu. Chris pun melihat mereka semua tampak bahagia dengan kehidupannya. Lalu dia bertanya dalam hati, kenapa aku tidak bisa tampak seperti itu? They all look so... Why couldn't I look like that? Saat berada di rumah sesekali terjadi pertengkaran antara Chris dan istrinya karena permasalahan ekonomi keluarga. Apalagi si Chris meminta istrinya untuk menjemput anaknya di tempat penitipan anak karena Chris ingin melamar pekerjaan. That is what I am trying to do. What's the matter with you? Chris pun memberanikan diri melamar sebagai seorang pialang saham dan bodohnya Chris menitipkan jualannya kepada seorang pengamen jalanan, sehingga saat Chris sedang wawancara si pengamen tersebut membawa kabur alat tersebut. Masalah pun bertambah ketika pengurus tempat penitipan anak tersebut suka menonton acara drama TV dewasa seperti Suara Hati Seorang Istri tepat saat menjaga anak-anak. Sehingga hal tersebut membuat Chris khawatir dan sebagai seorang ayah Chris ingin yang terbaik untuk anaknya. We're paying you $150 a month. Chris yang masih penasaran kembali melamar sebagai pialang saham di kantor lain. Si bos pun menerima lamaran tersebut dan akan menelpon jika ada waktu. Yes, sir. You have a great day. Setelah itu secara kebetulan Chris melihat si pengamen tempo hari sedang membawa alatnya. Dia pun mengejarnya dan pada akhirnya bisa mendapatkan barangnya lagi. Hey man, Hey mom. Saat di rumah sang istri mengeluhkan Chris yang sudah beberapa bulan tidak menghasilkan uang sama sekali, yang padahal tabungan mereka semakin menipis. We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine. Whatever. I don't care. Untuk itu si Chris kembali menemui si bos pialang saham yang tempo hari ia temui untuk kembali menanyakan tentang lamarannya. Chris pun nekat ikut naik taksi bersama si bos tersebut. Saat di dalam mobil Chris terus berbicara dan mempresentasikan dirinya kepada si bos. Namun nampaknya si bos terlihat acuh dan sibuk sendiri dengan Rubik Cube-nya. Chris pun mengatakan aku bisa menyelesaikannya, dan ternyata benar saja saat sampai Chris bisa menyelesaikannya semua sisi Rubik Cube tersebut. This is a very important. Holy cow. I'm gonna get it. You're almost there.
Good job. Sir, where are you going, please? Just flip around. Okay. Namun saat akan pulang Chris ternyata hanya memiliki sedikit uang yang tersisa di mana uang tersebut akan habis jika dibayarkan untuk ongkos taksi. Untuk itu Chris memutuskan untuk kabur dan lari dari sana. Si sopir taksi marah dan langsung mengejar si Chris yang lari menuju stasiun kereta api. Sialnya saat Chris naik kereta tangannya tersangkut di pintu kereta yang menyebabkan Chris harus merelakan alatnya tersebut. Saat akan pulang Chris menelpon istrinya untuk meminta maaf karena tidak bisa menjemput anaknya di tempat penitipan anak. Namun istrinya sudah terlanjur kesal dan dia harus bolos kerja untuk menjemput si anak. Kekesalan tersebut membuat sang istri mengatakan bahwa Chris tidak bertanggung jawab dan memutuskan untuk mengemasi barang-barang dan pergi dari sana bersama anaknya. Chris pun segera pulang ke rumah namun anak dan istrinya sudah keburu pergi. Tiba-tiba terdengar panggilan telepon yang ternyata itu adalah telepon dari si bos tadi. Berkat Rubik's Cube yang tadi Chris selesaikan membuat si bos tertarik untuk mewawancarai Chris untuk dijadikan karyawan magang. Esoknya Chris bertemu dengan istrinya dan mengatakan untuk jangan pernah membawa anaknya seperti itu lagi. Dan di sini bisa disimpulkan si Chris sangat amat menyayangi anaknya melebihi siapapun di dunia ini. No, come on, let's go. Where's Mom? Just get your stuff. Are you happy? Yeah. All right. You're sleeping with me. Saat di rumah datanglah seorang pemilik kontrakan untuk menagih uang sewa. Namun Chris meminta perpanjangan waktu, tapi untuk itu si Chris harus mengecat rumah sang pemilik kontrakan. I'll paint it myself. All right. 1 week. Saat mengecat lagi-lagi Chris tertimpa kesialan saat dirinya harus berurusan dengan polisi karena kejadian taksi tempo hari. Untuk itu ia harus diinterogasi semalaman dan meminta tolong kepada istrinya untuk menjaga anaknya sementara. Esok harinya ia lupa bahwa ada wawancara kerja di perusahaan si bos. Dan dengan pakaian lusuhnya Chris tidak ada banyak waktu untuk ganti baju sehingga ia langsung lari dari kantor polisi menuju kantor pialang saham tersebut. Tiba di sana sungguh terkejutnya para bos-bos melihat penampilan Chris. Mereka pun bertanya kepada Chris apa yang terjadi dan kenapa penampilannya seperti itu. Chris pun menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan apa adanya. Dan justru hal itulah yang membuat Chris diterima kerja magang di sana. Namun masalahnya Chris tidak akan menerima gaji selama 6 bulan masa magangnya. Dan karena ini adalah kesempatan yang langka Chris mau tidak mau harus memikirkan cara agar bisa bertahan selama 6 bulan sampai ia menerima gajinya. Tiba di rumah terlihat anaknya sudah tertidur pulas. Sang istri yang sudah tidak tahan dan daripada terjadi pertengkaran terus-menerus, sang istri pun memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya dan meminta Chris untuk menjaga anaknya sebaik mungkin. Tell him I love him, okay? Esok harinya si Chris dan anaknya keluar dari kontrakan dan memutuskan untuk pindah ke motel dengan harga yang cukup murah. You know what today is? Yeah. What? Siangnya Chris terpaksa mengajak anaknya pergi bekerja dengan menjual alat medis yang tersisa untuk bertahan hidup sementara. Saat menukarkan nota penjualan si anak terlihat ingin sebuah coklat batang. Namun karena dia tahu sang ayah tidak punya banyak uang dia pun terdiam. Tapi Chris yang paham kemudian membeli coklat tersebut. Hari pertama bekerja para karyawan tersebut diberikan sebuah buku besar untuk dipelajari. Si anak sendiri tetap dititipkan di tempat penitipan anak. Hari-hari setelah itu Chris lalui dengan pergi bekerja lalu pulang ke motel sampai-sampai terkadang mereka berdua tertidur di dalam bis. 22 home. Suatu hari Chris mendapatkan seorang klien yang akhirnya mau diajak untuk bertemu. Chris dengan cepat pergi ke sana. Namun ada saja hambatannya, salah satu majikannya di sana meminta tolong Chris untuk memarkirkan mobilnya ke tempat yang kosong. Yang pada akhirnya Chris harus menerima kekecewaan saat tahu kliennya keburu pergi karena ada urusan lain. Dengan semua kesialan dan kekecewaan itu, Chris masih bisa tertawa bersama anaknya.
Esok harinya saat hari libur Chris kembali mengajak anaknya untuk menjual alat medis tersebut. Dan kebetulan jalan tersebut melewati alamat klien yang kemarin terlambat untuk didatangi. Saat melewati perumahan tersebut sang anak melihat rumah yang indah dan beberapa anak orang kaya yang sedang berlarian di sana. Saat berjalan sang anak mengungkapkan bahwa dirinya ingin menonton pertandingan football yang diadakan hari ini. Namun Chris tidak janji dan mengatakan insya Allah akan pergi ke sana jika pekerjaannya selesai. Tiba di rumah si klien Chris meminta maaf atas keterlambatannya kemarin. Saat mendengar percakapan si anak yang ingin menonton football si klien mengajaknya untuk pergi bersama karena kebetulan ia juga akan pergi ke sana. Saat pertandingan berlangsung Chris pun mengungkapkan keinginannya untuk menawarkan investasi saham kepada si klien namun untuk saat ini si klien belum bisa melakukannya. Setelah melewati 4 bulan Chris berhasil menjual beberapa alat pemindainya dan berhasil bertahan hidup dengan anaknya. Namun suatu hari Chris mendapat surat penagihan pajak di mana semua uang di rekeningnya diambil secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sehingga uang yang Chris miliki sekarang hanya tinggal $21. Hal itu membuat Chris harus berpikir keras untuk bertahan setidaknya untuk 2 bulan ke depan sampai dirinya mendapatkan gaji. Saat ada seorang dokter yang tertarik membeli alatnya justru alat pemindai tulang tersebut tidak berfungsi sehingga Chris benar-benar bingung mencari uang kemana lagi. Saat pulang ke motel lagi-lagi Chris mendapatkan cobaan melihat semua barang-barangnya tergeletak di luar dan kamar motelnya terkunci. Ternyata hal itu dilakukan oleh pemilik motel karena Chris telat membayar uang sewa. We can't stay here tonight. Yes, we can! Open the door! Stop it! Chris pun pergi ke stasiun untuk naik kereta dan tidur di sana. Namun saat kereta sudah terlanjur berangkat membuat Chris dan anaknya terlantar di stasiun kereta tersebut. Untuk menghibur anaknya Chris pun berpura-pura mengatakan bahwa alat pemindai tersebut adalah mesin waktu. Dan saat tombolnya ditekan mereka pergi ke zaman dinosaurus. Chris pun mendramatisirnya bahwa di sana banyak dinosaurus sehingga harus pergi ke toilet umum untuk bersembunyi. Yang padahal dia melakukan itu agar perhatian si anak bisa teralihkan dan bisa tidur di sana. Chris pun menggunakan tisu toilet untuk alas tidur mereka. Bahkan semalaman Chris harus terbangun untuk menjaga pintu agar tidak ada orang yang masuk. Esoknya Chris pergi ke sebuah tempat penampungan sementara yang khusus menampung para tunawisma. Demi anaknya Chris bahkan mengalami sedikit perselisihan dengan seseorang yang menyalip antriannya. Saat semua orang tertidur Chris terus terjaga dan memanfaatkan waktunya untuk memperbaiki alat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan mempelajari buku pedoman pialang saham. Dengan semua yang telah dilaluinya membuat Chris terbiasa melakukannya dengan cepat dan efisien. Hal tersebut membuat Chris berkembang dengan cepat dibandingkan dengan karyawan magang yang lain. Saat sore hari Chris kembali ikut antrian untuk mendapatkan makan gratis dan tempat menginap. Namun kali ini ia harus menerima fakta bahwa antrian sudah ditutup. Hal tersebut membuat Chris dan anaknya harus kembali menggelandang di luar sana. Untuk makan Chris pun terpaksa mendonorkan darahnya agar bisa mendapatkan sedikit uang untuk makan anaknya. Saat si anak sedang makan dia melihat sebuah keluarga lengkap bahagia sedang tertawa bersama. Selesai makan Chris pun memanfaatkan uang tersebut untuk membeli beberapa alat untuk memperbaiki alat pemindai yang tersisa. Karena jika dia bisa menjual alat pemindai terakhirnya tersebut itu akan cukup untuk bertahan hidup selama 4 minggu ke depan. Dan setelah mendapatkan uang dari penjualan alat pemindai terakhirnya, akhirnya Chris tidak perlu lagi mengantri di tempat penampungan tersebut karena dia dan anaknya bisa tidur lebih nyaman di sebuah motel. Hari ini adalah hari terakhir Chris sebagai karyawan magang.
Tiba-tiba dia dipanggil ke ruangan si bos besar. Di situ si bos pun mengatakan bahwa selama 6 bulan ini si Chris melakukan pekerjaannya dengan baik dan cepat. Sehingga untuk itu Chris dijadikan karyawan tetap dan besok dia sudah bisa mendapatkan gaji pertamanya. Good luck, Chris. Thank you. This little part is called happiness. Saat pulang Chris langsung memeluk anaknya dengan erat. Dan pada tahun 1987 Chris Gardner mendirikan firmanya sendiri dan menjadi orang sukses hingga sekarang. Dan pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah lakukan yang terbaik untuk orang yang kamu cintai. Jangan jadikan cobaan sebagai hambatan. Teruslah berusaha mencapai cita-cita walaupun itu sangat sulit diraih.